Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Miranda Alfiani David dengan NIM 2024 05010341. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi pengantar akuntansi oleh dosen pengampu Muhammad Ikran SE MAK. Langsung masuk pada materi pertama, yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal, dan KAS. Sarbanes-Oxley (FCT) atau XOX adalah undang-undang yang disahkan di Amerika Serikat pada tahun 2002 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan publik setelah sejumlah skandal keuangan besar. Sejarah terbentuknya XOX dimulai dengan serangkaian skandal yang mengguncang pasar modal US pada awal tahun 2000-an, skandal keuangan, krisisnya kepercayaan publik, tanggapan legislasi, pengembangan undang-undang yang kemudian disahkan. Penerapan XOX dalam pengelolaan perusahaan berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam konteks tata kelola perusahaan. Kas dalam akuntansi. Kas dalam akuntansi merujuk pada uang tunai yang tersedia untuk digunakan dalam transaksi bisnis. Fungsinya sebagai alat pembayaran, pengukuran likuiditas, dasar pencatatan, sebagai indikator finansial perusahaan, membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan pengelolaan utang. Kas kecil dalam dana yang disediakan untuk pengeluaran sehari-hari yang relatif kecil, sedangkan kas besar adalah akun kas utama yang digunakan untuk transaksi dengan nilai yang besar, di mana pengeluaran harus kuat dikontrol. Akuntansi piutang. Piutang adalah tagihan penjual kepada pembeli sebesar transaksi penjualan kredit yang disepakati bersama. Piutang lancar adalah piutang yang memiliki tanggal jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang ditetapkan sebagai aktiva lancar. Sedangkan piutang tidak lancar adalah piutang yang tanggal jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan ditetapkan sebagai aset tidak lancar. Penyajian piutang usaha dan piutang lain-lain dalam laporan keuangan harus secara terpisah dengan menggunakan identifikasi yang jelas. Sebagai contoh, disebutkan piutang penjualan angsuran. Jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang yaitu adalah piutang usaha, wesel berbunga, dan piutang lainnya. Piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah utang yang tidak bisa ditagih oleh pihak lain. Hal ini bisa disebabkan karena pelanggan tidak mampu membayar utang atau tidak memiliki itikat baik untuk membayar. Ada beberapa kriteria untuk mengkategorikan piutang sebagai tak tertagih. Adalah jika piutang sudah lewat batas waktu yang ditentukan oleh perusahaan dan belum dibayar, jika debit mengalami kebangkrutan yang menghanguskan seluruh hartanya. Metode penghapusan piutang tak tertagih langsung akan mengurangi jumlah piutang yang bersangkutan secara langsung, sedangkan metode penyisihan atau cadangan yang akan mengurangi piutang yang bersangkutan secara tidak langsung melalui pembentukan cadangan kerugian piutang. Metode pencatatan piutang tak tertagih ada dua, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung mengakui kerugian piutang tak tertagih pada saat piutang tersebut dinyatakan tidak dapat ditagih. Sedangkan metode tidak langsung yaitu membuat cadangan untuk piutang yang disepakati tidak akan tertagih berdasarkan analisis historis dan faktor-faktor penyebabnya. Peranan akuntansi dalam bisnis. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai satu sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi dalam perusahaan adalah manajer, investor, kreditor, organisasi nirlaba, dan organisasi lainnya. Profesi akuntansi. Akuntansi publik berkenan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat.
Kedua, magang akuntansi. Jasa yang bekerja dalam perusahaan swasta seperti pengendali, pemegang buku magang, auditor internal atau pemeriksaan magang, spesialisasi pajak, dan akuntansi penyusun anggaran bahasa Indonesia. Bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Akuntansi keuangan mempunyai bidang pemilik perusahaan, kreditor perusahaan, pemerintah, dan pelanggan perusahaan. Akuntansi biaya, akuntansi pajak, akuntansi manajemen, dan akuntansi anggaran. Jenis-jenis perusahaan. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan mengubah input dasar menjadi produk yang akan diperjualbelikan kepada masing-masing pelanggan. Perusahaan dagang menjual produk ke pelanggan tapi tidak memproduksi barang atau barang yang akan dijual. Perusahaan jasa, perusahaan yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan barang atau produk. Akuntansi aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset moneter yang memiliki wujud fisik, namun dapat didefinisikan dengan dan dikendalikan oleh entitas. Aset ini dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, sedangkan aset wujud adalah aset yang memiliki fisik yang nyata, bisa diraba, bisa ditebak, dan disentuh. Klasifikasi aset tak berwujud berdasarkan perolehan. Aset tak berwujud dapat dihasilkan secara internal. Yang kedua, aset tak berwujud yang diperoleh dari pihak eksternal. Berdasarkan umur manfaat, aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas dan terbatas. Berdasarkan kemampuan identifikasi. 1. Dapat diidentifikasi seperti hak paten, merek dagang, dan lain-lain. Kedua, tidak dapat diidentifikasi biasanya timbul dari ekuisisi perusahaan. Pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud. Kriteria pengakuan. Kemungkinan manfaat ekonomi. Biaya dapat diukur dengan andal. Jenis-jenis pengeluaran yang diakui. Biaya perolehan dan pengembangan internal. Pengukuran awal diukur berdasarkan biaya perolehannya. Pengukuran setelah pengakuan. Model biaya dan model revaluasi. Amortasi adalah proses pengalokasian biaya aset tak berwujud secara sistematis selama umur manfaat aset tersebut. Dan yang terakhir adalah pengujian penurunan nilai. Pelaporan aset tak berwujud dalam laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada perusahaan yang berkepentingan mengenai nilai dan dampak pada aset-aset tersebut pada perusahaan. Akuntansi liabilitas. Liabilitas adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan mengeluarkan sejumlah dana atau daya ekonomi perusahaan tersebut. Jenis-jenis liabilitas. Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu singkat, umumnya kurang dari 1 tahun. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban dalam kategori ini memiliki tempo pelunas lebih dari 1 tahun. Liabilitas kontingensi. Jenis kewajiban ini muncul dalam kondisi tertentu. Pengakuan dan pengukuran liabilitas. Pengakuan liabilitas terjadi saat entitas memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Pengukuran liabilitas umumnya diukur berdasarkan biaya yang historis, yaitu jalur yang harus dibayar atau nilai sekarang dan berjuang. Laporan liabilitas dalam keuangan. Liabilitas lancar. Kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu dari 1 tahun, seperti per bulan atau per semester. 2. Liabilitas tidak lancar, yaitu kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu dalam satu siklus laporan keuangan perusahaan. Contoh penerapan dalam kasus nyata, utang usaha. Contohnya perusahaan manufaktur memiliki utang kepada pemasok bahan baku, namun pembayarannya dilakukan 30 hari setelah pengiriman. 2. Pinjaman bank. Sebuah perusahaan mengambil pinjaman bank untuk mendanai proyek ekspansi. Pinjaman
ini akan muncul sebagai liabilitas jangka panjang dalam laporan keuangan. 3. Gaji yang harus dibayar. Pada akhir bulan, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar karyawan. Misalnya pada 31 Desember, gaji bulan ini belum dibayar dan akan dibayar pada tanggal 1 Januari. Selanjutnya adalah pajak terutang. Sebuah perusahaan yang telah memperoleh laba harus membayar penghasilan pajak. Yang terakhir adalah obligasi. Sebuah perusahaan menerbitkan obligasi untuk pendapatan obligasi dicatat sebagai liabilitas dalam laporan keuangan. Akuntansi penggajian. Akuntansi penggajian adalah sistem pelacakan atau pengeluaran bisnis yang terkait dengan penggajian. Sistem informasi akuntansi penggajian adalah fungsi, dokumen, catatan, dan sistem pengendalian payroll accounting yang digunakan untuk kepentingan harga pokok, produk, dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Laporan yang dihasilkan dalam sistem akuntansi penggajian adalah laporan biaya gaji, laporan presentasi kerja karyawan, dan laporan prestasi kerja departemen. Fungsi yang terkait. Fungsi kepegawaian, bertanggung jawab mencari karyawan baru. Fungsi pencatatan waktu hadir, bertanggung jawab penyelenggaraan catatan waktu hadir karyawan perusahaan. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah, bertanggung jawab membuat daftar gaji yang penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban karyawan setiap jangka waktu pembayaran gaji. Fungsi akuntansi, bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dan pembayaran gaji karyawan. Jurnal umum dan liabilitas kontingensi. Jurnal umum atau jurnal transaksi adalah catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi finansial dengan menyebutkan perkiraan yang akan debit dan dikredit, disertai dengan jumlahnya masing-masing dan keterangan singkat dari transaksi tersebut. Liabilitas diestimasi adalah kewajiban yang jumlahnya belum pasti, tapi dapat diperkirakan berdasarkan informasi yang ada seperti garansi produk dan kewajiban pensiun. Sedangkan liabilitas kontingensi adalah kewajiban yang muncul karena hasil dari peristiwa di masa depan yang tidak pasti. Fungsi jurnal. Fungsi jurnal terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah fungsi historis, yaitu mencatat semua laporan transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan. Yang kedua, fungsi mencatat. Semua transaksi dan sumbernya harus dicatat. Yang ketiga, fungsi instruktif. Perintah memposting dalam buku besar yang baik yang didebit maupun yang dikredit sesuai hasil analisis dalam jurnal. Yang keempat, fungsi informatif. Jurnal harus memberikan keterangan perusahaan secara jelas. Yang keempat, fungsi analisis. Menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang didebit dan dikredit. Materi selanjutnya adalah akuntansi untuk persekutuan. Persekutuan partnership merupakan gabungan antara dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Karakteristik persekutuan adalah tanggung jawab rentan, mutual agensi dalam jangka waktu terbatas, tanggungan dari utang persekutuan yang bersifat tidak terbatas, kepemilikan bersama atas aktiva, dan pembagian laba dan rugi persekutuan. Penggolongan persekutuan. Persekutuan firma didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama di mana semua sekutu bertanggung jawab penuh dan ikut aktif mengelola perusahaan, biasanya digunakan untuk kantor hukum atau kantor akuntan. Yang kedua, persekutuan komiliter, yaitu suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha salah satu dari atau lebih dari anggota bertanggung jawab terbatas. Satu, sekutu aktif. Yang kedua, sekutu pasif, silent partner. Metode penentuan besarnya nilai investasi. Metode bonus. Para sekutu dari persekutuan trio sepakat bahwa investasi True Tribadri yang mempunyai nilai wajar 25 juta
diakui sebagai modal Badri dalam pembukuan persekutuan trio sebesar 30 juta. Dengan demikian, Badri akan mendapatkan bonus sebesar 5 juta, sedangkan Harry dan Lely sepakat untuk mengurangi saldo modal mereka masing-masing sebesar 2.500.000. Sebagai kompensasi bonus yang mereka berikan kepada Badri, jurnal umum dapat dibuat dengan cara modal Harry sebesar 2.500.000, modal Lely sebesar 2.500.000, sedangkan modal Badri sebesar 5 juta. Modal goodwill, misalnya nilai truk sebesar 5 juta diakui sebagai goodwill, maka jurnal yang dibuat adalah goodwill sebesar 5 juta, modal Badri sebesar 5 juta. Untuk membuktikan adanya modal goodwill dan Badri, misal truk lebih rendah dari nilai wajar sebesar 5 juta, maka jurnalnya adalah modal Badri sebesar 5 juta, modal Harry sebesar 2.500.000 dan modal Lely sebesar 2.500.000. Baiklah teman-teman, itu saja review materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.